Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Haikal Fauzan Abdillah dengan NIM 2021 43500 997, Mustafa Amin 2022 435 790 889, ada Gali Ahli Prakoso dengan NIM 2021 43500 988, ada Jody Postor dengan NIM 2021 43500 871, ada Riza Kurniawan dengan NIM 2021 43500 845, ada Muklis Setyo Nugroho dengan NIM 2021 43500 910, ada saya Rulianggoro dengan NIM 2021 43500 620. Kelompok 4 akan menganalisis perusahaan yang bernama Eyewear Zul. Dimulai dari latar belakang. Latar belakang pendirian Eyewear Zul didasarkan pada kebutuhan untuk menghadirkan produk fashion dengan kualitas tinggi, namun tetap terjangkau bagi masyarakat luas. Eyewear Zul yang didirikan oleh Zulkifli dan beberapa rekannya awalnya dimulai dengan semangat untuk menciptakan lini pakaian yang casual yang tetap stylish dan nyaman. Brand ini terinspirasi oleh tren gaya hidup urban yang modern, sekaligus ingin memberi kesempatan kepada orang-orang untuk tampil gaya tanpa harus harga premium. Mereka juga ingin mendorong perkembangan bisnis lokal dan berkontribusi dalam industri fashion tanah air yang terus berkembang. Langkah-langkah dalam membangun e-commerce. Yang pertama, riset pasar dan penentuan produk. Mulailah dengan riset pasar untuk mengetahui produk yang diminati konsumen. Tentukan target pasar atau siapa pelanggan idealnya, tren produk, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya, dalam kasus Eyewear Zul, mereka melihat peluang di fashion casual yang stylish namun terjangkau. Yang kedua, pilih model bisnis e-commerce. Tentukan apakah Anda ingin menjalankan e-commerce dengan model B2C, business to consumer, B2B, business to business, atau C2C, consumer to consumer. Eyewear Zul memilih model B2C, di mana mereka menjual langsung kepada konsumen akhir. Yang ketiga, membangun website e-commerce. Platform e-commerce harus user-friendly, mobile responsive, dan mudah dinavigasi. Pilih platform seperti Shopee, WeCommerce, atau membangun dari nol dengan dukungan tim developer. Pastikan website memiliki fitur untuk memajang produk, sistem checkout yang aman, dan fitur integrasi pembayaran. Yang keempat, pengaturan pembayaran dan pengiriman. Integrasikan metode pembayaran yang umum digunakan seperti kartu kredit, transfer bank, atau e-wallet. Eyewear Zul misalnya menyediakan berbagai pilihan pembayaran untuk kenyamanan pelanggan. Selain itu, atur kerjasama dengan perusahaan logistik yang terpercaya untuk pengiriman yang cepat dan aman. Yang kelima, pemasaran digital dan branding. Lakukan promosi menggunakan media sosial, SEO, dan email marketing. Eyewear Zul banyak memanfaatkan Instagram dan media sosial lainnya untuk menarik perhatian generasi muda yang menjadi target utama mereka. Buat strategi konten yang menarik dengan foto produk yang menarik dan promosi yang kreatif. Baik, saya akan menjelaskan dari penjelasan teman saya. Nomor 6 ada customer service dan pengalaman pengguna. Pastikan pelanggan memiliki akses ke layanan pelanggan yang cepat, tanggap, dan kualitas. Hal ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong loyalitas. Feedback konsumen juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Nomor 7, optimasi dan pengembangan lanjutan. Lakukan analisis dan penjualan dan perilaku konsumen untuk terus mengoptimalkan platform e-commerce. Tambahkan fitur-fitur baru seperti program loyalitas dan referral untuk meningkatkan engagement. Berikut profil toko e-commerce Eyewear Zul. Ada Tokopedia, ada Instagram, ada TikTok, bahkan Shopee. Jadi banyak bisa diakses dan memang jadi mencakup pasar yang banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya
Ya, Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4. Pada slide ke-9 ada model bisnis. iWirzul menggunakan dua model bisnis, yaitu direct to consumer atau D2C dan business to consumer atau B2C, di mana mereka menjual produk langsung kepada konsumen melalui platform digital mereka, khususnya melalui website dengan sistem pre-order. Alasan untuk menggunakan model D2C adalah untuk memotong perantara yang memungkinkan kontrol penuh atas branding, harga, dan pengalaman pelanggan. Selain itu, model ini memungkinkan mereka mengelola stok secara lebih efisien dengan pre-order, serta mengurangi resiko kelebihan produksi, sekaligus memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan produk sesuai permintaan konsumen. Alasan menggunakan model business to consumer atau B2C, mereka bisa memanfaatkan platform e-commerce yang lebih luas seperti Tokopedia, Shopee, atau Zalora, atau menjual produk langsung ke konsumen tanpa harus bergantung pada pre-order atau platform mereka sendiri. Mengapa memilih model B2C? Ini akan memungkinkan mereka menjangkau pasar yang lebih besar dengan cepat, meningkatkan visibilitas merek, dan memberikan akses mudah kepada konsumen melalui berbagai kanal penjualan. Selain itu, integrasi dengan marketplace juga menawarkan kemudahan pengiriman, metode pembayaran, dan dukungan promosi yang kuat. Pendapatan perusahaan. Untuk pendapatan perusahaan iWirzul, mereka kemungkinan memperoleh pendapatan utama dari penjualan langsung melalui website mereka yang berbasis pre-order, yang memotong perantara dan memungkinkan kontrol penuh atas harga. Selain itu, jika mereka menggunakan platform marketplace lain seperti Tokopedia atau Shopee, mereka akan menghadapi biaya administrasi serupa seperti yang disebutkan dalam gambar terkait dengan TikTok Shop dan Shopee. Penggunaan marketplace akan menambah sumber pendapatan sekaligus menjangkau konsumen lebih luas tanpa hanya mengandalkan satu kanal penjualan. Mekanisme kerja perusahaan. Mekanisme kerja perusahaan iWirzul menggunakan model direct to customer atau D2C, menjual produk melalui pre-order di situs webnya sendiri. Alur kerjanya meliputi desain produk yang trendy, produksi berdasarkan pesanan untuk menghindari stok berlebihan, pengelolaan penjualan online, logistik, serta layanan pelanggan melalui media sosial atau WhatsApp. Promosi digital juga menjadi kunci untuk menarik konsumen. Jika menggunakan model business to customer B2C, iWirzul akan memproduksi produk massal dan menjualnya di marketplace besar seperti Tokopedia atau Shopee. Mekanismenya mencakup produksi stok besar, distribusi instan melalui platform e-commerce, pemasaran yang agresif, serta pengelolaan stok logistik dan layanan pelanggan yang efektif. Teknik periklanan produk. 1. Media sosial. Media sosial menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk menjangkau konsumen dengan konten-konten visual dan interaktif. Influencer marketing dan konten juga digunakan untuk meningkatkan engagement. 2. Google Ads dan Facebook Ads melakukan iklan berbayar yang ditargetkan berdasarkan demografi, minat, atau perilaku konsumen dan mendapatkan lebih banyak visibilitas. 3. Promosi marketplace mengikuti program promosi seperti flash sale, diskon, atau banding di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. 4. Email marketing. Email marketing biasanya mengirimkan newsletter atau penawaran eksklusif kepada pelanggan setianya untuk membangun loyalitas dan mendorong pembelian barang. Halaman 14. Target customer kemungkinan besar ialah kalangan milenial dan Gen Z yang biasanya peduli dengan fashion kasual, multifungsi, dan tren-tren gaya masa kini. Pelanggan ini mengutamakan kenyamanan dan kepraktisan dalam berpakaian, sering juga mengikuti tren-tren masa kini di media sosial, dan memiliki dengan kehidupan yang dinamis. Konsumen target ini juga cenderung mengedepankan nilai seperti keunikan, kreativitas, serta keterlibatan emosional dengan produk yang mereka beli, sehingga dapat menggunakan desain eksklusif dan strategi pemasaran yang dekat dengan identitas mereka di media sosial tersebut. Oke, selanjutnya ada strategi Customer Relationship Management atau CRM. 1.
Personalisasi komunikasi, mengirimkan email atau notifikasi khusus yang disesuaikan dengan profesi pelanggan, seperti rekomendasi produk atau penawaran spesial. 2. Ada loyalty program, memberikan penghargaan untuk pelanggan yang sering membeli seperti poin yang bisa ditukarkan untuk diskon khusus. Lalu ada feedback dan ulasan, mengelola ulasan pelanggan di platform marketplace dan website yang serta memberikan tanggapan cepat untuk membangun kepercayaan. 4. Ada customer support, memberikan layanan pelanggan yang responsif via WhatsApp, media sosial, dan platform e-commerce. Lalu untuk kesimpulannya, Iwerzul terus menunjukkan kemampuan adaptasi dalam menghadapi perubahan tren fashion dan e-commerce di Indonesia dengan mengendalikan penjualan melalui situs web mereka dan memanfaatkan sistem pre-order. Iwerzul mampu menjaga eksklusivitas produk sambil mengoptimalkan biaya produksi, inovasi berkelanjutan dalam desain produk, serta menggunakan pemasaran digital yang efektif. Mungkin Iwerzul untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan bersaing secara kompetitif di pasar fashion. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.